Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan soal PT Melati, di mana di video yang pertama kita sudah membuat data perusahaan sampai dengan PPN-nya. Lalu di video kedua kita sudah membuat data customer, supplier, dan inventory. Lalu untuk video yang ketiga ini, kita akan menyelesaikan semua transaksinya dan kita akan membuat laporan PDF-nya. Berikut ini adalah videonya. Jadi, jangan sampai lupa menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Pertama adalah dokumen 1. Di dokumen 1 ini adalah transaksi pembelian. Nah, pembelian secara kredit, maka kita input dulu di purchase, lalu enter purchase. Kita buat nama suppliernya. Oke, udah. Lalu syarat pembayarannya, terminnya langsung kita ganti. Oke, lalu tanggalnya adalah tanggal 5. Jangan lupa tanggalnya kita ubah terlebih dahulu agar kita tidak lupa. Tanggal 5 Januari 2017. Oke. Lalu kita lihat lagi. Ini adalah ada unit barang, maka kita menggunakan layoutnya adalah item. Oke, sudah. Di sini ada nomor fakturnya. Kita tulis di invoice ini. Oke, kalau udah kita masukin unit barangnya. Kita ketik aja A, nanti muncul otomatis pakai tab. Ini 2 juta. Paling ujung PPN. Nah, kalau kita misalnya tadi setting di inventory-nya PPN-nya langsung PPN, maka di sini otomatis muncul. Tapi kalau di sana inventory-nya kita setting barangnya adalah NT, maka di sini NT harus kita ganti PPN-nya dulu. Oke, lanjut. Oke, pastikan ini yang ada di faktur ini sama seperti yang ada di sini. Nah, kayak pajaknya 6.100.000. Nah, sama ya, ini totalnya. Oke. Kalau udah sama persis seperti ini, kayak ini kan kode pajaknya sudah ada tulisannya PPN, sama seperti ini. Jadi kita menginput data ini sama persis di sini. Oke, kalau udah kita record. Oke, selesai. Kita lanjut dokumen kedua. Kedua ini adalah bukti pengeluaran kas. Maka kita lihat pengeluaran kas untuk membayar hutang. Maka kita klik pay bill. Nah, kita tulis namanya. Kalau nggak kita klik panah di sini, kita pilih namanya adalah PT Samudra. Kita ganti dulu tanggalnya. Kalau tanggalnya nggak diubah, maka terbuat tanggal hari ini. Jadi pastikan kalau belajar komputer akuntansi itu tanggalnya diubah terlebih dahulu. Oke, tanggalnya tanggal 11. Nih, oke, cek nomornya bisa dimasukin yang ini atau mau nomor yang di atas ini nggak ada masalah. Untuk petanda kita bikin cek nomornya ya, yang sama dengan yang ini nomor cek. Kalau ada kita buat, kalau nggak ada kita boleh kosongin juga.
angkanya 88 juta. Oke, kalau udah kita taruh di amount apply, kita enter. Oke, kalau sudah record ya, kalau mau lihat kita klik jurnal saja. Ini tanggalnya sudah. Kita lanjut dokumen 3. Dokumen 3 ini adalah retur pembelian, maka kita ke purchase, enter purchase dulu. Nah, terminnya kita ganti saja jadi COD. Tanggalnya adalah tanggal 8. Di sini adalah tentang retur yang dibalikin adalah barangnya 2, berarti min ya, min 2. Kalau retur kasih min. Oke, bagaimana kalau lupa kasih min? Nanti akan ketahuan. Oke, samakan seperti ini, udah sama persis kita record. Jadi kalau retur bukan di enter purchase saja, tapi klik register di return and credit debit. Kalau di sini tidak ada, waktu kita mau apply to purchase-nya atau receive refund-nya, maka waktu enter purchase kita lupa kasih min. Kalau retur, jika dia yang diretur adalah unit barang, berarti layoutnya item, kita kasih min unit barangnya. Tapi kalau layoutnya service, yang dikasih min adalah amount-nya atau harganya. Oke, karena ini masih hutang maka apply to purchase. Lalu tanggalnya kita ubah. Oke, kita kembalikan yang tanggal 5. Nah, taruhnya di samping tanggal 5, ini returin tanggal 5. Oke, kalau udah record. Sekarang dokumen 4, yaitu bukti pengeluaran kas lagi, berarti pengeluaran kasnya kepada supplier. Kita pakai pay bill. Tapi kalau misalnya pengeluaran kasnya untuk bayar listrik, air, telepon, itu pakai banking. Tapi kalau berhubungan dengan supplier, kita klik pay bill. Oke, tanggal 12. Angkanya 22 juta. Oke, kalau udah kita taruh di samping amount apply-nya untuk tanggal 26. Oke, kalau udah kita record. Sudah dokumen 5. Faktur penjualan. Nah, ini adalah penjualan, maka kita klik sale, enter sale. Kalau kita bisa input pembelian, maka penjualan juga kita bisa input. Oke, namanya adalah Toko Nusa. Prosesnya sama seperti pembelian tadi. Oke, kita lihat. Lalu ini terminnya tidak disebutkan, tapi kita ada terminnya itu sama seperti di faktur ini, seperti di saldo awal tadi, 1/10 N/30. Jadi kita ganti aja. Oke. Kita lanjut. Tanggalnya adalah tanggal 12 Januari. Lalu layoutnya adalah item. Lalu unit barangnya 8. Harganya 2.500.000. 8 lagi. Harganya 3 juta. Oke,
Oke, kalau udah pastikan seperti ini ya, flat collected-nya kita isi. Oke, udah sama 49 juta. Oke, ininya NT sama ya. Kalau udah kita record. Selanjutnya adalah dokumen 6. Ini tentang bukti penerimaan kas, di mana ini adalah penerimaan dari customer. Maka kita kliknya tetap di sel, lalu receipt payment. Kita tulis dulu nama customernya. Kalau nggak mau ketik namanya, boleh klik panah yang ini. Oke, kita buat tanggalnya, tanggal 12. Oke, lalu angkanya 33 juta untuk tanggal 25 Desember. Oke, kita ambil yang ini. Lalu di sini ada ID-nya, kita bisa masukkan yang ini, BKM 12-3 ini. Nah, kayak gini aja boleh, record. Oke, dokumen 7, ini adalah nota kontan. Oke, kita input di sel, enter cells, kita buat cash customer. Kita klik panah ini, lalu kita klik easy. Oke, seperti ini aja. Oke, karena kontan maka COD. Oke, tanggalnya 12. Oke, sudah. Kita bikin invoice-nya, boleh dibikin NK 12 20. Nama barangnya N06 ini. Jangan lupa ujungnya PPN ya. Oke, udah sama seperti ini. Sekarang biaya kirimnya 1 juta. Oke, udah sama 122 juta. Kalau penjualan tunai, ini boleh pay today-nya langsung diisi seperti ini. Kalau sudah terrecord bagaimana? Nggak ada masalah, tinggal klik aja receipt payment-nya. Oke, nah ini dia payment-nya. Kalau penjualan tunai ya, dengan sesuai settingan kita dari cash in bank, kita tinggal pilih ini aja, pay today-nya diisi. Oke, record. Kalau misalnya sudah enter purchase ternyata lupa pay today-nya, nggak apa-apa, klik aja receipt payment di sini, sama saja. Oke, kalau udah, kita lanjut pengeluaran kas. Ini untuk pembayaran angsuran bank, maka kita klik di banking, spend money. Oke, kita tulis dulu ceknya. Oke, tanggalnya 31 Januari. Angkanya, pengeluarannya jumlahnya 16.500.000. Oke, kita tulis di sini angsuran pinjaman bulan Januari. Oke, misalnya ini kan hutang bank, berarti kita bayar hutang bank, kita cicil, maka kita ambil Bank Mandiri Loan karena ini Bank Mandiri. Oke, angsurannya 15 juta. Dilihat soalnya, ini 15 juta, lalu bunganya berarti beban bunga, interest expense. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, boleh record. Lalu dokumen 9, yaitu pembayaran gaji. Oke, tetap di sini pembayaran gaji. Tanggalnya tetap. Kita tulis di sini angkanya.
kita kasih keterangannya. Pembayaran gaji, kita ambil nama akunnya, kita cari. Ini dia wage and salaries. Oke ya, kita ambil wage and salaries ya. Oke, kalau udah, pastikan tanggalnya sudah, angkanya juga sama, 3750 sama, record. Setelah ini kita akan rekonsiliasi. Nah, kita kalau mau bikin report nanti rekonsiliasi bank, kita harus rekonsiliasi dulu. Nih, klik reconcile, lalu pilih akunnya yang mau direkon, itu adalah cash in bank. Nah, angkanya harus sama nih. Ini angkanya sama ya, seperti ini. Nggak boleh misalnya angkanya beda, kita paksakan, kita cari tahu kesalahannya di mana kalau beda. Oke, kalau beda nanti ada video yang untuk memperbaiki rekonsiliasinya. Oke, tanggalnya 31 Januari 2017. Kalau udah angkanya ini sama seperti soal, ya sudah, tinggal dicentang aja semuanya. Reconcile. Oke, ya udah selesai rekonsiliasi kita. Lalu tentang penyesuaian, maka kita klik account, lalu record journal entry. Oke, tanggalnya dulu 31 Januari 2017. Penyesuaian. Yang pertama yang disusutkan adalah beban building and improve. Berarti kita cari dulu bebannya karena penyusutan berarti debitnya depreciation. Nih beban penyusutan boleh digabungin. Oke, lalu berikutnya adalah penyusutan untuk building. Berarti kita ambil yang ini, yang ada akumulasinya. Nah, 2 juta. Lalu penyusutan office equipment, berarti office equipment akumulasi yang diambil. Nah, seperti ini caranya. Oke, kalau udah boleh di-record. Oke, sudah selesai transaksi kita semuanya. Semua transaksi bisa kita lihat di transaksi jurnal, boleh dilihat di all lengkap ya. Oke, sekarang kita akan membuat report. Untuk membuat report ini, kita klik report. Nah, yang di bawah ini nih, report, boleh klik panah ini atau klik reportnya, sama aja. Oke, yang pertama adalah account transaksi accrual. Cari account transaksi accrual. Nah, yang ini ya, nomor 3 ini. Tinggal diklik. Pastikan sesuai dengan soal yang di report Januari ya. Oke, kalau sudah, ini bisa kita geser biar nampak RP-nya. Nah, ya, oke, geser dulu, dirapikan, lalu di send to PDF karena mintanya PDF. Oke, kita masukin aja ke tempat yang tadi. Pastikan kalau bikin report itu biasakan ada nama kita di belakangnya seperti ini. Nah, oke ya. Lalu report kedua, standar balance sheet, ada tetap di account. Balance sheet standar nih, standar balance sheet yang pertama nih ya, kedua kali aja display. Oke, send to PDF kembali. Jangan lupa kasih nama masing-masing. Oke, karena dimintanya PDF ya. Lalu income statement, kita keluar dari sini. Ini dia income statement. Jangan lupa soalnya Januari, kita pilih Januari. Kalau soalnya Desember, pilih Desember. Oke, sudah. Send to PDF kembali. Kasih nama ya.
Lalu berikutnya bank register, berarti klik banking. Nah, ini yang paling atas nih, bank register. Oke, sudah. Ini bisa kita lebarkan. Nah, ini dia tanda plusnya, ini digeser-geser. Tapi dia harus paling atas view-nya screen report. Tapi kalau di atasnya print preview, nggak bisa kita geser-geser. Jadi pakai aja screen report ya, biar bisa digeser-geser nih, muncul panah. Kalau udah, send to PDF lagi. Jangan lupa filenya dikasih nama masing-masing. Lalu rekonsiliasi report, tetap di banking, rekonsiliasi report. Nah, untuk rekonsiliasi ini kita buat dulu tanggalnya. Tadi kan tanggal rekonnya 31 Januari 2017. Kalau misalnya buat rekon tidak ada isinya, jawabannya 1. Berarti kita tidak melakukan rekonsiliasi tadi. Nah, jadi kalau nggak ada isinya, kita paksa ada isinya, nggak ada, harus bikin reconcile dulu di banking, reconcile ya. Oke, udah. Lalu sekarang receivable rekonsiliasi, kita cari di cell. Nah, ini dia, kita cari receivable rekonsiliasi summary. Yang ini nomor 3 ini ya, ada di cell ya. Oke, display. Oke, kalau udah, kalau mau dilebarkan kolomnya bisa ya, send to PDF. Jangan lupa kasih nama. Lalu payable, kita klik purchase. Nah, ini dia. Jadi kalau receivable ada di sell, kalau payable ada di purchase. Nah, pastikan tanggalnya. Kalau dia minta tanggalnya cuma 1, berarti tanggal akhir ini. Tapi kalau antara berarti 1 Januari sampai 31 Januari. Tergantung soal. Oke, kalau udah send to PDF. Salah klik. Jangan lupa kasih nama. Nah, ini kan namanya jadi sama semua nih. Nah, jadi jangan sampai lupa diganti dulu namanya, payable. Nah, nanti kalau kita nggak ganti nama, yang receivable sama payable itu namanya sama, jadi bisa tertimpa, receivable udah hilang ya. Oke, kalau udah, sekarang inventory, value rekonsiliasi, letaknya ada di inventory. Nah, ini dia di item nih, dia cari yang namanya sama sesuai dengan soalnya. Oke, kalau udah, send to PDF. Oke, demikian tadi kita sudah membuat data PT Melati dari data awal di video pertama sampai dengan video yang ketiga ini yang terakhir, sampai dengan membuat reportnya. Jadi untuk bisa biar lancar mengerjakan ini harus sering latihan, pasti cepat bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan soal yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.